teman-teman, kenalin aku Sekar dan ini temanku. Halo, aku Gregoria. Ngomong-ngomong, kita mau ngapain sih sekarang? Kita mau bahas tentang kultur sekolah. Ada yang tahu kultur sekolah? Kultur sekolah. Apa itu kira-kira? Yang tahu nggak? Kalau pada nggak tahu, coba dong tolong jelasin, Gre. Apa itu kultur sekolah? Oke, kali ini aku akan jelaskan secara singkat tentang kultur sekolah. Menurut Delpet dan Peterson pada tahun 1990, kultur sekolah adalah pola nilai, keyakinan, dan tradisi yang terbentuk melalui sejarah sekolah. Nah, sekarang ngomong-ngomong tentang tradisi yang terbentuk dari sekolah. Mungkin sekarang mau cerita tentang tradisi yang terbentuk di sekolahnya. Tradisi ya nih. Menarik ya kalau ngomongin tradisi itu kan kaitannya pasti sama sesuatu yang turun-temurun, sama kayak kebiasaan-kebiasaan di sekolah ya. Kalau aku pribadi nih berdasarkan pengalaman tuh selama TK, SD, SMP, SMA, kalau yang berkesan semua tuh ya nggak ada yang berkesan banget, cuma ada satu kultur yang ya lumayan membekas lah kalau diinget. Soalnya menurutku kayak yang agak gimana gitu. Jadi waktu SMP dulu kan, aku tuh pindahan dari Magelang. Nah, aku pindah ke Kulon Progo, aku sekolah di salah satu SMP. Waktu MOS, kok kayak kaget gitu loh. Kakak-kakak OSISnya tuh pada nyuruh kita tuh kayak dandan aneh-aneh tuh. Pas ospek ya? Ospek, bener banget. Waktu ospek tuh gini, suruh dandan nih kucir 1, 2, 3. Itu kalau nggak salah warnanya tuh merah, kuning, hijau. Bayangin coba kamu sekolah atau mau jadi kayak lampu merah berjalan gitu tuh, warnanya merah, kuning, hijau gitu di rambut. Nah, itu sama ada satu kultur lagi yang menurutku tuh kayak agak bikin wah kok gini banget gitu. Apa itu? Ya bukannya gimana cuma ya gini. Kalian tahu kan bumbu dapur kayak ada kunyit, serai, terus ada cabai, bawang-bawangan gitulah. Nah, bayangin itu kalian suruh apa sih namanya dirangkai, dijadiin kalung. Terus kalian pergi ke sekolah pakai kayak gitu. Itu mau sekolah atau mau jualan? Sambil nyambi jualan kita biar diajari masak sekalian nih di sekolah. 3 hari coba bayangin, udah rambutnya merah, kuning, hijau, ditambah pakai kalung bumbu dapur. Terus yang parahnya lagi sih ini ya, kunyit itu kan warnanya kuning ya, itu tangan aja susah hilang. Bajumu warna putih itu 3 hari tempel, pakai baju merah putih, bener banget nempel, jadi kuning ngebekas tuh loh. Pulang langsung dimarahin. Padahal susah dicuci. Kalau kunyit susah banget itu, di tangan aja susah hilang kan. Apalagi di baju, coba bayangin. Itu sih menurutku pengalaman yang kultur yang agak terus juga nih keselnya lagi tuh waktu kita protes. Ya nggak protes sih, kayak tanya ke kakak kelasnya, tanya kok kayak gini sih kak. Jawabannya tuh ya seperti yang kita tahu, kalimat andalan para kakak kelas dulu zaman kita lebih parah kok dek. Membanding-bandingkan mulai nampak. Baik banget itu sih dari sekolahku. Kalau Grace sendiri kira-kira punya pengalaman apa nih terkait kultur sekolah? Kalau di sekolahku mungkin karena aturannya juga sedikit ketat ya, guru-gurunya. Jadi ada yang namanya tuh STP 2K kalau nggak salah. Aku lupa kepanjangannya, tapi dia kayak kesiswaan gitu. Dan di SMA aku, terutama di SMA aku tuh yang bertugas di STP 2K itu banyak, lebih dari 5 guru. Jadi kalau mau razia, mereka rame-rame, makanya kita takut. Tapi biasanya sih kalau yang dilakuin, yang jadi tradisi ya di sekolahku itu ini, paling kalau upacara kita bolos bareng-bareng di dalam kamar mandi. Keren, bolos jadi tradisi. Lanjut. Kita jongkok semua di kamar mandi, diem. Kalau enggak di bawah meja kelas.
kebetulan kelasku dapat kelas yang paling bawah sendiri, yang deket lapangan basket, jadi nggak kelihatan guru-guru. Itu tingkat ya berarti sekolahmu? Sekolahku bukan tingkat sih, maksudnya kayak beda tempat gitu loh. Punya aku di Oh. belakang kantor guru, jadi kalau mau upacara kan agak naik ke lapangan. Jadi yang di kantor guru nggak ada yang ngawasin kelasku, nah enaknya di situ. Tapi yang paling parah itu waktu bikin kunci duplikat buat locker. Jadi dulu SMA aku tuh nggak boleh bawa HP. Semua HP kalau sudah masuk jam pelajaran harus dimasukkan ke locker. Dibikinin locker kecil gitu di belakang kelas. Tapi teman-temanku itu pada bikin kunci duplikat. Mereka ada yang bawa kunci aslinya terus bolos lompat dari belakang kelas, lari ke tukang kunci bikin duplikat. Ada yang bikin kuncinya itu ditempelin pakai plastisin atau sabun batang itu loh. Terus dibawa ke tukang duplikat kunci. Nah, kunci itu nantinya duplikatnya tuh nggak cuma 1 atau 2, banyak, bisa sampai 5. Kunci itu nanti diturunke ke adik kelas. Jadi adik kelas nggak perlu beli lagi duplikat kunci. Mereka cuma cukup ganti kunci yang dari angkatanku aja gitu sih. Parah itu. Berarti kalau ini tuh lebih ke kultur siswanya itu ya turun-temurun, jadi kayak kakak kelas turun ke adik tingkat, terus dari adik tingkat turun lagi. Bener gitu. banget. Wah, keren Itu sih tapi tetap. Mungkin guru-guru ada yang tahu sih, tapi sejauh ini belum pernah ada yang bener-bener ketangkep kuncinya. Jadi guru-guru pada nggak tahu, saking banyaknya kita bawa kunci. Jadi nanti kunci duplikat itu digabungin sama kontak motor, kunci lemari rumah, kunci rumah. Jadi guru-guru nggak ada yang tahu. Berarti guru-guru juga jarang ngerahasia kayak kunci-kunci gitu ya, lebih Jarang fokusnya barang-barang apa kayak HP atau apa gitu ya. Guru-guru di SMA aku malah lebih sering ngerazia make up. Oh, Jadi kebetulan SMA aku sukanya pada dandan, suka make up. Pernah kerazia itu sampai masker 1 kotak. masker. Serius kalau ini. Wajah. Masker sheet mask. Nah, 1 kotak pernah. Terus bedak, lipstick itu banyak banget sampai 1 laci kantor guru itu penuh sama lipstick. Kalau Itu sih. dipikir-pikir juga sebenarnya ya kalau urusan make up tuh udah personal ke siswanya ya emang mungkin ada sekolah yang nggak ngebolehin kalau berlebihan sih ya. Cuma kalau menurutku pribadi sih kayak gitu ya agak gimana gitu ya. Mungkin lebih baik guru cuma ngasih tahu lah, jangan merah-merah atau gimana gitu ya. Nah, ngomong-ngomong gini kan pasti kita tentunya punya pandangan sendiri kalau kultur yang pas itu gimana gitu ya, buat terutama anak muda kayak kita ini. Kan tentunya kadang tuh kalau dibilangin sama orang yang lebih tua ngeyel, terus kalau kita ngikutin budaya mereka juga udah bukan waktunya kita. Nah, kalau menurut Grace sendiri tuh kira-kira kultur kayak gimana sih yang cocoknya kita terapin di sekolah sekarang, sama kira-kira tuh guru yang kayak gimana gitu yang harus bisa ngasih sisi positif atau nyontohin hal-hal yang baik tuh, guru-guru yang kayak gimana gitu? Kalau menurutku sih, kalau yang bener kamu tadi bilang itu yang tentang make up. Kalau yang make up itu kan sebenarnya kembali ke personal masing-masing. Jadi kadang kan memang ada siswa yang seneng banget make up, tapi dia tuh juga pinter. Sebenarnya kan nggak ngaruh ya, asal dia memang bisa ngikutin pelajaran. Lagi pula kebetulan guru-guru yang di sekolahku itu kalau make up juga agak berlebihan. Nah ini loh masalah langsung itu kan balik ke fakta. Nah, makanya itu soalnya aku juga nih, guruku tuh ada yang ini bukan hari kayak Kamis Paingan tuh, bukan ya hari biasa tuh pakai, adalah satu guru cewek ini salah satu mata pelajaran gitu. Kalau pakai alis
Duh, Wah, terus lipstiknya tuh merah banget itu. lipstiknya tuh bukan merah malah kayak lebih ke pink gitu loh. Pink banget, pink. Ini beneran ini. Tapi emang gurunya kalau baik sih baik, ramah gitu. Kalau beliau sendiri juga nggak pernah komentari macem-macem, justru Ya, guru lain sih yang kadang gitu. itu sih sebenarnya mungkin aturan sekolahnya juga sih yang agak kendo, agak longgar. Harusnya sih kalau mau bikin, menurutku sendiri ya, sekolah itu harusnya bikin peraturan yang jadi persetujuan sama siswa juga, jadi nggak bikinnya nggak sepihak. Jadi kalau misalnya ada tata tertib yang dilanggar siswa atau dilanggar guru, itu bisa sama-sama kita beri hukuman gitu loh. Nggak bisa kalau sekolah itu langsung menuduh siswa itu salah gini-gini, padahal bisa aja siswa itu sebenarnya nggak setuju. Contohnya misal kayak potong rambut aja, rambut kan sebenarnya nggak ngaruh sama nilai seseorang atau isi otak seseorang. Terus kebetulan teman si A dia punya insecure tentang rambutnya yang gimana gitu, terus dia bikin rambutnya dia agak naikin, agak dibentuk mohawk gitu, tapi yang nggak terlalu tinggi. Mungkin ada sekolah yang ngerasa itu terlalu berlebihan, padahal itu salah satu cara si A untuk menunjukkan ini loh dirinya. Terus tiba-tiba sekolah ngasih gunting terus digunting. Nah itu kan sebenarnya malah menjatuhkan percaya dirinya si A. Sebenarnya nggak boleh sih, harusnya kita bikin peraturan. Iya benar banget sih. Sama menurutku juga kalau kayak gitu tuh secara tidak langsung ya, menurutku ini ya, pandanganku sendiri itu mempermalukan siswa secara tidak langsung. Ya bayangin aja toh, gini loh, kamu tuh dicukur di depan teman-temanmu, jadi dari yang potonganmu itu tadinya udah bagus modelnya, mungkin karena cuma lebih panjang sedikit jadi kelihatan agak nggak rapi gitu, terus tiba-tiba gurumu dengan seenaknya manggil motong rambut di depan teman-temannya, itu kan kayak yang aduh tolonglah ini tuh apa gitu. Bener. Dan guru itu juga kadang motong rambutnya tuh seenaknya sendiri gitu loh. Kadang yang disayangin sih itu, harusnya sebagai seorang pendidik yang benar itu juga punya cara pendidikan yang benar gitu loh, nggak sekedar langsung, kalau bahasa Jawane itu bilangnya angger wae, harusnya jangan gitu sih. Bener sih, asal marahin, asal gimana asal ngasih tindakan gitu sebenarnya juga enggak sih. Kan sebenarnya semua permasalahan yang dialami siswa pun atau guru pun sebenarnya bisa dibicarakan baik-baik dulu sebelum guru melakukan tindakan, kecuali kalau siswanya udah berlebihan. Bener sih, harusnya juga kalau misalnya masih awal-awal gitu kan ada omongan sendiri. Ini juga kaitannya tuh sama profesionalisme guru sih ya. Betul, ya. Kayak yang kita tuh kan jadi guru tentunya juga nggak gampang ya, istilahnya kita juga pernah ngerasain posisi jadi siswa. Harusnya pun kita tahu gitu loh, apa kebutuhan siswa, bagaimana yang sebaiknya kita lakukan, terus perilaku apa saja yang kira-kira tuh bisa kita contohkan kepada siswa, bukan malah bener. Kita jadi yang bisanya marahin tapi kita sendiri tuh nggak sadar diri. Iya. Ya, sama menurutku pribadi tuh soal yang kayak kultur tadi gitu kan, mungkin kita secara nggak sadar gitu ya, setelah jadi guru tuh kayak berpikiran, wah dulu aku pernah diginiin nih, kayaknya kalau aku jadi guru besok harus giniin juga nih biar tahu gimana sih. Itu mungkin secara nggak sadar pikiran alam bawah sadar kita tuh mikirnya kayak gitu, padahal ya itu tuh salah. Iya. Terus sama kayak udah kebentuk juga kan ya, kayak guru sebelumnya tuh cara ngedidiknya gini, terus atau sekolah ini itu terkenal tegas jadi gurunya sering marah-marah, terus kita kebentuk diri kita kayak gitu, padahal tuh enggak, kita yang harus menyesuaikan sama masa-masa mereka gitu, enggak sih? Menurut kamu gimana? Betul enggak? Ngomong-ngomong soal profesionalisme nih, sebagai seorang calon pendidik, nah menurut Grace sendiri
gimana sih kriteria pendidik yang baik, terus kamu besoknya tuh pengen jadi pendidik yang kayak gimana, entah itu buat dirimu sendiri ataupun buat siswamu nantinya, itu kira-kira gimana gitu loh. Boleh Kalau kali menurutku, kalau menurutku sendiri sebagai seorang calon pendidik tuh besoknya kita harus bisa, yang pertama tuh memposisikan diri dengan para murid. Jadi bukan mentang-mentang jadi guru, ya memang sebagai guru kan kita memang punya batasan tertentu dan dalam bertindak dengan siswa, tapi coba bayangin kalau saat itu yang kita didik adalah dirimu dulu, mau nggak kamu diperlakukan kayak gini. Jadi jangan memperlakukan siswa itu dengan seenaknya juga, diposisikan dengan diri sendiri gitu loh. Terus yang kedua itu sama-sama bersikap adil. Nah, jeleknya sekolah zaman sekarang biasanya banyak guru yang menganak emaskan siswanya. Oh, si A ini pinter dalam matematika, terus dipuji-puji terus, sementara si B yang pinter dalam hal lari misalnya, itu malah dibiarin, nggak diperdulikan, cuma pinter akademiknya aja diperdulikan. Harusnya tidak seperti itu. Itu kalau menurutku sih bersikap adil dan bisa memposisikan dirinya sebagai guru yang baik. Terus yang terakhir itu mau mendengarkan muridnya. Banyak murid yang kesulitan dalam mengikuti pembelajaran karena merasa kurang didengar oleh gurunya. Jadi kayak misalnya nih, si murid tuh pengen belajar lebih, misalnya pengen belajar matematika, materi ini dia nggak paham, tapi si guru malah nganggapnya sepele, gini aja nggak bisa, kamu ini gini aja nggak bisa, gitu. Harusnya jadi guru itu sudah bersedia mau menjelaskan lebih juga tentang tugas-tugas yang memang jadi materi saat itu. Meskipun materi itu udah lewat, tapi setidaknya sang guru itu mau memperhatikan dan membantu si siswa yang kesulitan gitu loh. Menurutku sih gitu. Kalau menurutmu gimana, Kar? Aku sih setuju banget ya sama pendapatmu ya. Kalau aku pribadi juga nggak jauh beda sih sama kamu. Yang pertama tuh tentu saja tuh harus profesional dalam artian gini, kita tuh harus tegas, tapi kita juga harus bisa memposisikan diri nggak sebagai guru, tapi kayak sebagai teman, sebagai saudara, sebagai sahabat bagi murid-murid kita. Jadi tuh murid kita bukannya takut, bukannya kayak menghindar kepada kita, tapi tuh lebih terbuka dan lebih nyaman gitu. Jadi kayak temen tapi ada batasan dalam menghargainya gitu. Tapi bukan berarti kita nggak tegas, bukan ya, kita tetap tegas. Jadi murid-murid tuh tetap menghargai dalam, kalau bahasa Jawanya tuh ngajeni, tapi juga nggak yang sungkan banget ke kita gitu. Santai gitu. Bener. Terus sama yang jadi pendengar tuh udah penting banget sih menurutku. Bukan yang guru tutup telinga. Kayak pengalamanku pribadi kan, waktu murid mau ngasih pendapat itu malah kasarannya tuh bukan dicaci maki juga, tapi kayak lebih ke yang banding-bandingin juga biasanya. Banding-bandingin sama kayak yang kamu udah gede, kamu bisa cari info sendiri. Dan aku tuh kayak iso mosok kowe ora. Makanya cuma gini, Bu, kalau saya paham pun saya juga nggak akan tanya gitu. Nah, terus sama yang ketiga tuh guru yang menurutku penting ya, untuk pengen jadi guru yang gini loh, adil, terus deket tuh bukan cuma sama teman-teman, bukan sama siswanya aja, tapi kita tuh bisa deket juga sama orang tua walinya. Kita bisa ngatur komunikasi kita. Dalam artian gini, kalau misalnya si siswa ini ya bukan ngedoain ya, ada sesuatu, entah ada masalah atau ada prestasi atau apa gitu kan, kita bisa langsung nyampein ke orang tua. Karena apa? Karena aku pun sadar gitu, kalau kita jadi pendidik di sekolah, kita tuh bertanggung jawab atas anak-anak mereka selama di sekolah. Jadi kita sebagai sesama orang tua kan harus saling berkomunikasi gitu sih menurutku. Kira-kira
kita kan udah ngomong-ngomong soal kriteria pengen jadi guru yang kayak gimana gitu, terus harapan sebagai calon pendidik nantinya gimana sih, Gre? Harapanku ya itu, semoga besok kalau jadi guru kita bisa bersikap adil, bisa lebih menghargai siswa juga, nggak hanya kita yang minta dihargai, itu penting banget. Terus bisa juga menjadi pendengar yang baik sih, kalau harapanku sih gitu. Dari kamu ada gak, Kak? Ya nggak jauh beda kayak yang kriteria tadi ya, jadi guru yang dekat, gas, jaga komunikasi, mau jadi pendengar, sama ini ya, kita tuh mendidik, bukan cuma mengajari tapi mendidik. Kita nggak cuma tanggung jawab atas materi, tapi kita juga tanggung jawab atas semua yang ada di dalam diri siswa ya. Mungkin memang bukan sepenuhnya tanggung jawab kita, but at least sebagai guru kita punya peran penting gitu loh dalam membantu siswa, mendampingi siswa gitu aja sih. Gitu. Oke, ya bener banget itu. Jadi di akhir ya kita udah selesai bicara tentang profesionalisme guru, sudah ngasih harapan dan kesan kita besok juga jadi calon pendidik. Apalagi nih kita? Jangan lupa kita juga udah bahas kultur sekolah loh. Oh iya, kultur sekolah juga udah kita bahas. Sebenarnya harapan itu juga masuk sepele, hal-hal sepele yang semakin merembet gitu ya. Tapi emang menurutku itu semua penting sih. Jadi satu kesatuan, kalau misalnya bisa harmonis ya besok pastinya lancar lah. Kita doa yang terbaik aja buat benar. Kamu sama kita semua calon pendidik lah. Sama buat siswa-siswanya juga jangan lupa gitu. Ya. Gak kerasa ya kita udah ada di penghujung podcast ala-ala ini. Semoga pendapat kita berdua juga dan pengalaman yang telah kita bagikan berdua ini bisa jadi pembelajaran juga buat teman-teman kita yang mau jadi calon guru ya. Dan juga nggak cuma buat calon guru sih ya, buat semua lingkup pendidikan siapapun itulah. Warga sekolah. Guru kita siapa tahu ada yang dengar, jadi masukan buat mereka. Testimoni dari mantan muridnya. Atau siapapun kalau misalnya ada yang tersinggung atau gimana, kami tidak bermaksud. Mohon maaf sekali. Mungkin sekian ya dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Sekar Kanaan. Saya Gregoria. Sampai jumpa kembali. Pamit undur diri. Dadah.